Halo semuanya, ketemu lagi nih bareng Rainer dari Area Golfis sama Joshua dari Immanuel Immanuel Golfis. Golfis. Mau minta maaf banget nih teman-teman, aduh jangka biasanya paling lama mungkin seminggu ya dari konten ke konten lainnya. Sekarang lengkapnya agak jauh nih teman-teman, minta maaf banget karena Joshua habis sakit, kira-kira 2 mingguan dia pemulihan di rumah. Ya baik sih niatnya biar nggak nularin ke yang lain lah gitu. Makanya akhirnya baru bisa start konten lagi nih kita berdua. Nah, kali ini apa Jos? Kita sembari mau apa ya menyusun lagi konten-konten Hmm. berikutnya yang menarik-menarik untuk dibahas, tapi kayaknya untuk kali ini konten kali ini sepakat dengan Joshua untuk membuat kita berdua nih lebih dekat sama para pemain Iya, apa hobis-hobis gitu ya Jos betul ya, sama habis-habis subscriber segala macam. yang nonton kita juga. Yang nonton-nonton channel ini karena kita lihat kan banyak yang komen tuh untuk minta request untuk ini dibahas, ini dibahas, Iya, ini dibahas. ada berbagai pertanyaan yang Jadi muncul. nanti sebelum konten-konten berikutnya di satu sesi ini di episode ini kita mau coba bantu atau menjelaskan pertanyaan dari teman-teman dan yang selalu aku garis bawahi dan aku tekankan segala penjelasan yang dipertanyakan oleh teman-teman semuanya, yang pasti itu akan aku jawab semaksimal mungkin dan tetap versi-versi kita gitu ya Iya, Jos ya. jadi ini Pengalaman dari mm, kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan memang harapannya tetap memberi yang terbaik, bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh teman-teman, tapi mungkin kalau misalkan memang ada mungkin sedikit atau beberapa yang sistemnya berbeda, ya teman-teman boleh pakai treatment yang lain gitu. Jadi kita coba mau menjawab beberapa satu-satu. pertanyaan dulu ya dari teman-teman yang udah nonton dan komen dan di DM ke kita. Untuk pertanyaan pertama nih Apa dari tuh? teman kita yang di apa yang komentar. Ya. Tips untuk besarin ikan sampai jumbo, mulai dari pemilihan gen, bahan, sampai perawatannya. Gimana kok? Dari gen, pemilihan bahan sama perawatannya ya. Hmm. Sebenarnya itu kalau kita mau flashback kan Iya, kita udah pernah udah bahas sih. pernah tuh ya bahas. Aku udah ngasih tahu ada bahan yang dia memang sudah cepat buat ngisinya di saat itu. Hmm. Ada yang aku sebut dengan istilah biar gampangnya itu medium, Hmm. dan ada yang bodi panjang atau kita sebutnya tuh lontong sebenarnya kalau bahan-bahannya. Nah, nanti mungkin kalau di sini aku menjelaskannya dengan jawaban. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang memang kurang harus memang ada gambarnya, teman-teman bisa ngelihat di video sebelumnya Hmm. aku ada membahas untuk masalah body itu. Ya. Long kalau nggak salah Joshua tuh Ya, ada dia tipe bikin tipe long, long, medium, medium sama sama short. sama short lah gitu, Ya, nanti teman-teman escape. bisa klik di atas sini ya, nanti dimunculin di sini, langsung bisa klik untuk tipe pemilihannya. Ya, Terus juga ada, kita udah pernah bahas juga itu bahan sampai pemilihan gennya itu juga udah ada sih untuk Heeh. rancu, Tapi nggak oranda apa-apa, juga ada. tapi nggak apa-apa kita coba ulas kembali, maksudnya biar teman-teman mungkin bisa membayangkan lagi gitu ya, maksudnya kira-kira kurang lebihnya seperti apa. Pokoknya sepengalaman dari RR sendiri, kalau pemilihan dari kita bicara tadi pertanyaan pertama nih kita jawab satu urut dari pertanyaan genetik. Nah, genetik itu sebetulnya balik lagi ke breeder-breeder atau peternak-peternak yang mereka mencetak ikan, mereka tahu gitu bahwa darah dari si ikan tersebut itu memang mempunyai darah yang bisa mempunyai pertumbuhan ikan itu sampai ikannya gede, Jos, Betul. gitu loh. Jadi Heeh. dia tahu bahwa darah dari anakan ikan tersebut itu memiliki pendahulu-pendahulunya dari ibunya atau neneknya atau kakeknya gitu yang memang ikannya itu bisa gede, Jos. Mhm. Nah, cuman kan balik lagi ketika pertanyaan dari genetik itu kan kita tidak bisa menjudge 100% teman-teman. Menjudge 100% itu dalam artian gini, aku bukannya menuduh atau menjelekkan atau bagaimana, cuman berpikir secara logika aja. Berpikir secara logika, kalau misalkan ada nih contoh misalkan ada hobis atau customer yang pengen ikannya bisa gede gitu. Nah, akhirnya ketemu sama breeder atau seller yang mereka datengin dan mereka bertanya apakah ikan ini bisa besar.
Aku cuman mau, memberikan apa ya, memberikan edukasi, maksudnya untuk teman-teman mengerti, karena kalau misalkan atau breeder atau seller asal ngomong gitu maksudnya, Betul. "Jos, ini kan bisa gede," gitu, maksudnya Mhm, untuk mungkin agar ikannya itu bisa laku gitu, tanda tanda betul. seru lah gitu ya, tanda 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 kutip petik ya, gitu. Maksudnya, itu balik lagi ke kalian gitu. Jadi terlepas dari ikan itu genetiknya bisa besar atau enggak, karena itu memang tidak bisa kita, apa ya, bahasanya tuh kita tidak bisa, kita nggak bisa tahu kita nggak banget bisa lah tahu ya, lah, maksudnya terlebih dari omongan breeder atau seller itu memang benar gitu, memang mhm, benar ikan itu bisa gede atau enggak dari segi genetik ya, itu kan balik lagi kan kita dia nggak yang bisa, tahu kan, dia yang tahu lah gitu, kita nggak bisa menyalahkan dia bener bilang bisa gede atau enggak, itu yang betul, pertama. Nah, yang kedua, dari masalah genetik itu kan tadi kita udah bahas tuh, Jos, mhm, bisa gede atau enggaknya. Tapi sebenarnya dari untuk, menanggulangi, statement dari bahas genetik bisa gede atau enggaknya, kita sebenarnya loncat ke yang, pertanyaan yang keduanya tadi, dari satu orang ini, apa, dia tadi tanya genetik, habis itu pemilihan bahan kan. bahan, Nah, betul, makanya aku kenapa juga sering sharing sama Joshua, ketika kita memang tidak bisa meyakinkan 100% atau percaya atau apapun itu, ikan ini bisa mhm, gede apa enggak, aku mhm, lebih, eee, cari bahannya memastikan untuk mencari bahannya jangan bahan bantet aja mhm, sebetulnya. betul, Jadi kan kalau di situ kan, kita jadi apa ya, eee andaikan seandainya ikan itu memang katakanlah nggak punya genetik jumbo gitu, iya Jos. betul, Tapi karena 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 bahannya bahannya badan, dia agak kita bikin yang panjang, heeh, paling nggak bisa sampai nggak sampai jumbo atau suju banget, tapi bisa gede lah gitu, bisa gede, teman-teman. betul, Nah, karena pengalamanku pun, ketika aku memilih pemilihan bahan yang medium atau long gitu ya, ikan itu tetap bisa gede, teman-teman. Bisa nyampe misalkan ke titik jumbo misalnya. Tapi memang ikan itu, nggak bisa sampai ke suju yang setuju, gede banget gitu bener loh, bener, Jos. heeh, Jadi apa ya, istilah bisa gedenya itu, bisa jumbonya itu, kalau pengalamanku pribadi, aku memang milih bahannya itu yang panjang, mhm, yang memang dari perut sampai pangkal itu ada jeda gitu. Jadi dari pangkal belakang itu sama perut itu jangan dari bahan kecilnya itu sudah mepet gitu loh. Jadi pangkalnya jangan mepet sama perut, karena kalau misalkan perutnya nanti membesar, dia kan udah mentok sama pangkal tuh, teman-teman. Nah, jadi ketika perutnya itu nanti, eee, mentok sama pangkal, ikannya udah nggak mau gede lagi, mhm, gitu. Jadi kenapa aku menyarankan untuk kalau memang, ingin ikan bisa besar itu, terlepas dari genetik ikan itu bisa besar atau enggaknya, iya, tapi kita lebih persiapan ke pemilihan bahannya bahannya, aja. Jadi betul, pemilihan bahannya itu kita cari yang, jangan yang short jangan body yang lah short ya, body lah heeh, gitu, ada yang medium, pokoknya ada penjelasannya kalau teman-teman bingung, mhm, teman-teman bisa buka di, channel apa, sebelumnya, itu ada, aku kasih 3 bahan, kita kasih 3 3 bahan ya, bahan, Jos, ya. betul, Aku langsung kasih lihat eee, bahan yang panjang, yang medium yang sama sedang, yang medium, kecil, sama yang short. Nah, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman akhirnya udah berhasil nih, udah berhasil, eee memilih bahan yang katakanlah medium sampai panjang tadi tuh, sama yang long atau yang, lontong lah gitu kita mhm, sebutnya. Kalau teman-teman sudah berhasil bisa sampai bikin senior gitu, katakanlah 15 sentimeter, masuk jumbo 16 sentimeter. Nah, nanti kalau sampai ternyata ikan itu sudah masuk ke jumbo, Jos, kan 16 sentimeter aja kan udah kita sebut jumbo tuh. iya, Nah, digedein ternyata dia bisa sampai suju, teman-teman. Nah, disitulah kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ikan ini bukan hanya pemilihan bahannya kita cari yang panjang. mhm, tapi Oh, gennya ternyata juga, genetiknya juga ikan ini heeh, bisa gede bisa gitu, gede, teman-teman. Nah, jadi ketika ikan itu pemilihan bahannya kita sudah pede bahwa ikan ini bisa gede, terus nanti pada saat udah gede itu dia bisa ternyata bisa gede sekali. Nah, menurutku bonus di situ menjawab pertanyaan yang mengenai genetik. Jadi, oh ternyata kita akan tahu berarti genetik ikan ini bisa gede gitu, teman-teman. Karena kalau misalkan kita langsung berbicara genetik, sepengalamanku juga, ya kalau dibilang nih bisa gede nggak nih? Bisa nih, bisa gede. Ternyata kan nggak bisa, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu, betul, teman-teman. Jadi terlepas dari genetik, ya kita punya keyakinan bahwa ketika kita memilih bahan yang medium atau panjang tadi, kita ngelihat memang strukturnya, kita sudah berimajinasi, kita sudah membayangkan bahwa ikan ini ketika nanti digendutin, digemukin, dia akan tebel, dia akan gemuk, dia akan mundur mhm, segala macam, kita sudah bisa membayangkan ikan itu bisa gede lah gitu, Jos. betul, heeh, Nah, jadi sisanya ketika dia bisa memang tumbuh besar sekali, iya, itu ada bonus bonus, dan itu bener, sudah menjadi pembuktian ke poin genetik, yang pertama, itu berarti genetik ikan itu
memang bisa besar gede, gitu betul. teman-teman. Tapi jangan lupa juga makan. Makan Ya. juga itu penting, Nah, musti dijaga makannya. berarti kalau kalau dari poin kedua itu yang ketiga itu nyambung Jos. Mhm, Nah, itu berkesinambungan lah. Karena kan kalau kita tadi kita udah mengesampingkan dulu masalah genetik, dia langsung loncat ke masalah perawatannya kan. iya ada Nah, kalau perawatan, masalah perawatannya itu nyambung tuh teman-teman, betul. nyambung kawin lah gitu. Karena ketika misalnya kita udah punya bahan medium atau long, sampai untuk ikan gede itu kan memang kita harus merawat atau istilahnya keeping lah, Mhm keeping ikan itu supaya ikan itu bisa terus tetap rapi, mhm, bisa tetap terjaga yes, kerapihannya pada saat dia masih kecil. Jadi sampai dia tumbuh makin besar, makin besar, makin mhm, besar, sesuai dengan keinginan kita lah ya, rapinya juga nggak kalah sama waktu pas dia masih masih kecil. kecilnya gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini kan ya RR udah sering lah sama Emmanuel Grovis apa ya memperlihatkan fasilitas yang ada yang kita Mhm, pakai lah gitu. Sebelum pakan sebetulnya aku tetap ke filterisasi kalau aku. Aku tetap ke filterisasi dulu karena pembahasan mengenai filter juga ada di ada di episode video sebelumnya. sebelumnya, oke. Aku udah bilang pokoknya apapun yang teman-teman pakai, yang teman-teman gunakan di akuarium atau di fiber atau di kolam, besar dari si akuarium atau fiber atau kolam itu pokoknya Iya, filterisasinya itu minimal 30% teman-teman. Teman-teman mau lebih gede dari 30% itu mau 40% atau 5% itu lebih bagus. mhm, Tapi minimal di 30%. Nah, ketika kalian sudah membuat sound filter, yang aku bilang karena gini Jos, mungkin nanti ini juga bisa jadi tambahan apa ya, pembahasan konten berikutnya. mhm, Mungkin teman-teman berpikir maksudnya sound filter itu seperti apa? Itu juga udah ada kita kasih contohnya di konten di berikutnya. Jadi ketika teman-teman memang pengen punya target mau main ikan itu bukan hanya merawat tapi mau ngegedein ikan. Berarti kalian itu butuh fasilitas dan perawatan. Nah, ketika fasilitas kalian misalnya katakanlah saya sudah pakai filter Om, saya sudah pakai kapas juga, tapi heeh, cuman talang, talang gitu. Nah, menurutku itu kurang tepat teman-teman karena ketika kita mau ngegedein ikan, kita mau ngepus ikan itu kan memang kita agak ngegeber untuk masalah memberikan pakan. Nah, ketika kita menggeber masalah pakan itu, kita terlalu otomatis, banyak, nah otomatis kan amoniak atau bakteri apa segala macam kan itu kan akan banyak mengendap tuh di teman-teman. air ya, Nah ketika ketika kalian cuma menggunakan filter yang minim atau filterisasi yang kecil lah gitu ya, yang nggak tadi aku sesuai bilang itu, nggak nyampe dengan 30% tadi. Nah menurutku eh, ketika makan itu di-push, nanti kan yang tadi Joshua bilang tuh, mereka semua berkumpul, berkandung apa semua di dalam iya air, jadi yang mengendap membuat di situ, bukan hanya penyakit yang akan menyerang ikan teman-teman, tapi nafsu makan ikan pun jadi berkurang, berkurang gitu, betul, berkurang. Nah, mhm, makanya kenapa filterisasi itu aku bilang harus minimal itu ada 30%. Jadi mereka menampung kotorannya segala macam itu maksimal dan pembentukan bakteri baik di dalam filter itu maksimal gitu teman-teman karena kan fungsi dari biologis yang aku udah jelaskan juga di konten berikutnya yang sebelumnya ya betul, sebelumnya itu kan biologis itu kan sangat berpengaruh kan untuk kesehatan atau kejernihan air juga akuarium, teman-teman. Nah jadi eh, ketika kalian di filter itu tadi aku bilang di sound filter itu ada mekanis sama biologisnya. Jadi mereka tuh berperan untuk tugasnya masing-masing. betul, Mekanisnya itu untuk menyaring menyaring, kotoran betul, kotor, biologisnya itu untuk hidupnya bakteri bakteri-bakteri baik, baik, teman-teman. Nah, makanya ketika kalian sudah memenuhi SOP-nya standar standar kolam sama filterisasinya, filternya udah oke. Nah, di situ baru kita masuk ke masalah pakan, push pakannya tadi yes, teman-teman. Nah, kalau pakan mungkin teman-teman kan juga udah tahu sekarang ya, pakan juga udah banyak banget mhm, pakan-pakan Mas Koki itu sekarang yang benar-benar top-top kualitasnya lah gitu teman-teman. Jadi memang buat grooming ikan tuh jadi cepet buat iya, bulky-bulky lah Jos gitu. Nah, sebenarnya udah banyak banget. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya ketika filterisasinya udah oke Om, udah 30%, oke, berarti kan itu yang aku bilang tahap awal udah udah clear oke ya, ya, udah clear. Nah, tahap oke, kedua tinggal itu kan berarti kan kita pakan nih, pos makan, hapus pakan. Pokoknya teman-teman ngelihat kurang lebih dari hasil penjelasanku, melihat secara langsung visual dari ikan-ikan yang ada di sini. Kalau di sini tuh aku 8 kali. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini di sini aku pakai pinnya ini 8 kali nih teman-teman. Tuh Jos, nggak iya kelihatan ini panelnya Jos ya. ada Nih, pin 8 1, kali, 2, 3, 4, 5, 6, heeh, 7, 8. Nah, aku jadi bikin semuanya ya, kalau aku bikin itu dari jam 6 pagi. Aku dari jam 6 pagi udah start. Nah, selangnya itu 2 jam ya, Jos. 2 jam betul, Selangnya 2 jam. Nah, jam 6 pagi, selangnya 2 jam.
mentoknya sampai jam 8 malam. Nah, jam 8 malam teman-teman. Jadi jam 6 pagi selangnya 2 jam itu sampai jam 8 malam. Nanti jam 8 malam istirahat tuh. Jam 8 malam istirahat, ketemu lagi ikan tuh ketemu makan di jam Pagi 6 pagi lagi. lagi gitu. Nah, kalau misalkan kadang iseng gitu aku di sini 8 kali, kadang juga suka iseng sih ngelempar Kasih pakai tangan makanan. gitu. Misalkan katakanlah tambah sekali apa 2 kali berarti aku kadang bisa sampai 10 kali juga ya, Jos ya. Tapi musti diukur ya, maksudnya Nah, jangan kebanyakan gitu. ya. Takutnya dia sisa makanan itu juga nggak bagus di Ya, air itu gitu. teman-teman juga bisa bisa memperkirakan sendiri lah. Mhm. Kalau aku dari dulu sharing sama Joshua itu atau ngobrol sama teman-teman di perkumpulan Mas Koki lainnya, kita tuh kadang batas maksimal mungkin 15 menit ya, Jos ya. Iya, 15 menit ketika ketika pakan itu masih banyak sisa, berarti kita sudah bisa menyatakan kita ngasih ikannya ya makannya makannya kebanyakan kebanyakan ya, gitu. 15 menit gitu. Jadi usahakan mungkin 5 sampai 10 menit itu pakannya udah habis, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman 5 sampai 10 menit itu udah habis, berarti aku bisa menyatakan teman-teman ngasih makannya sudah pas lah Mhm. gitu. Tapi kalau misalkan ternyata baru cepet, Om kalau misalkan baru kasih makan tiba-tiba brok langsung habis tuh Habis. gimana? Dalam sekejap lah katakanlah. Teman-teman kalau untuk bicaranya udah mulai ke ranah tadi kita bilang mau grooming ngepus, berarti teman-teman pada saat dia ngasih makan langsung habis boleh tuh nambahin Tambah lagi, lagi. betul. Nah, tambahin lagi sampai di posisi pakan itu mungkin hanya sisa sedikit lah Mhm. gitu. Nah, teman-teman udah bisa tuh ngomperin kira-kira Kira-kira, berarti, takarannya seperti takarannya apa berarti ya gitu, segini nih, berarti. Itu nanti pokoknya aku sering bilang ke Joshua, untuk di titik-titik tersebut itu nanti balik-baliknya pasti ke jam terbang teman-teman. pengalaman lah. Teman-teman pasti akan menyesuaikan dengan jumlah ikan, dengan nafsu makan ikan di rumah masing-masing gitu. Jadi kalian nanti punya punya takaran sendiri-sendiri pasti, tapi kurang Betul. lebihnya SOP-nya tuh seperti itulah gitu. Mhm. Nah, kalau udah masuk ke filter udah mumpuni, pakannya udah berani ngepus karena filternya udah Udah mantep. Nah, berarti kan tinggal masalah perawatan. Perawatan itu kan berarti kan kita kayak nguras, kita kayak overflow, sifon. sirkulasi sifon, sirkulasi air segala macam. Nah, itu juga udah ada Jos ya. Iya, Kita pas kita udah pernah bahas bahas. filterisasi juga. Nah, aku tambahin juga di sini pokoknya nanti teman-teman bisa ngeliat gitu ada kita membahas khusus filterisasi di video sebelumnya juga udah ada. Nah, pokoknya ketika sudah lengkap tadi teman-teman ya, filter udah, puspakannya udah, berarti tinggal perawatannya. Jadi ke teman-teman kalau misalnya ngelihat apalagi yang outdoor yang kolamnya berlumut kayak di rumahku ini, biasanya kadang sisa-sisaan lumut atau kotoran lumpur bekas pelet atau bekas Mhm. pupnya segala macam kadang suka ada ngumpul di pojok gitu teman-teman apa segala macam. Ya kita orang tuh biasanya rajin nyipon Pakai teman-teman. sifon gitu, Jadi kita sedotin disedot, lah gitu. Jadi kembali bersih lagi, nggak ada sisaan lumut, nggak ada sisaan lumpur pakan, atau nggak ada dan sisa kotoran-kotoran. kotoran-kotoran dari pup ikannya itu sendiri. Karena secara pengalaman itu ketika kita rajin nyipon, kita rajin nyedotin kotoran apa segala macam, itu biasanya membantu untuk nafsu makan ikan tuh Betul, kencang lagi kencing gitu lagi. teman-teman. Karena air kan fresh tuh. Jadi sembari kalian nyipon, kalian bisa muterin air yang kita udah Betul, jelasin ya Jos ya. iya, Jadi kalau di sini tuh teman-teman bisa ngeliat kan ada pipa di atas tuh dari air baru tuh teman-teman. mhm, Nah aku ngisi, nah aku buangnya tuh di chamber iya, pertama itu aku buka. Nah itu jadi sembari air keluar, lama keluar, masuk air air baru. Nah baru, itu aku puterin aja gitu. Kira-kira kurang lebih 15 sampai mhm, 30 menit lah gitu. Nanti kan air udah kembali fresh baru lagi segala macam teman-teman. Nah iya. Itu itu namanya overflow yang tadi Nah, kalau Lender itu bilang. overflow. Jadi di tahap sifon sama overflow perputaran air itu aku bisa bisa menjaminkan dengan versi RR ya. Jaminannya itu versi RR maksudnya berani membuktikan itu karena RR bisa membesarkan ikan sampai sebesar yang mungkin nanti Joshua akan kasih lihat visualnya itu dengan cuma cara kayak gitu aja teman-teman. Gitu. Jadi perputaran air tadi itu menurut RR tuh sangat berpengaruh lah Betul, untuk nafsu makan nafsu makan ikan, ikan. untuk kesehatan ikan. Nah, jadi selamat mencoba teman-teman yang bertanya ya Jos ya. Iya, Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan penjelasanku yang lumayan panjang juga ya Jos ya. Lumayan panjang tadi dari segi bahas genetik, dari bahan bahas bahan sampai sampai perawatan, ke perawatan itu sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. pertanyaan satu teman kita Mhm. yang bertanya di channel RR sama Emmanuel Golfish nih, gitu. Iya, jadi pokoknya, teman-teman yang penting kalau mau pilih bahan
nggak usah yang short dulu lah, gitu. Kalau misalnya masih ragu nih ya, kalau mau ikannya gede, jangan pilih yang short dulu ya, Ko. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan yang karena teman-teman pengen gede, gede Pengen itu gede, ikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang suka atau pecinta yang gembul-gembul, nah yang itu bisa, imut-imut, yang lucu-lucu, heeh, untuk milih yang short aja nggak apa-apa udah nggak teman-teman. Karena apa-apa, biasanya bener. kalau short itu biasanya gendut, gembul, gendut sama gembul sama ya. Pokoknya jambulnya itu Heeh, biasanya pasti akan lebih jadi lebih cepet yang jadinya. bantet gitu, Iya, yang short teman-teman. Kalau untuk yang medium sama long itu memang untuk hobis-hobis tuh yang memang niatnya untuk mau ngegedein ngegedein, dan orangnya tuh sabar gitu loh, iya, sabar untuk nungguin si ikan itu bisa sampai gendut dan gede. jambulnya nanti lebat Heeh. gitu. Yang penting ya kalau misalnya pengen gede ya jangan jangan ngambil yang short gitu. Kalau Ya, mau cepat bulky ya ngambil yang short gitu. Terus juga jangan apa ya, jangan males buat, bers ya maintenance air. bersih-bersih lah gitu. Yes. Jadi untuk overflow atau yang punya akuarium misalnya mau sifon, terus, apa namanya, ganti, kalau ada yang pakai kapas, ganti kapas, kalau pakai jet mat dibersihin gitu. Mhm. Untuk penutupan di episode kali ini karena kita mau lanjut episode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang lain nih, Jos, sebelumnya ya. yang tadi. Masih seru nih mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebelum aku menutupin di episode kali ini, aku mau beri tambahan, takut kurang lengkap tadi kan karena udah melengkapi tadi pertanyaan di 3 sesi itu, biar teman-teman semua makin bisa, apa ya, bisa menikmati mungkin edukasi dari channel ini. Mhm. Ketika kalian sudah mempunyai filter yang baik, ketika kalian sudah nge-push pakan, ketika kalian sudah memilih bahan yang memang sudah tadi bisa kategorinya kategorikan besar, teman-teman juga nggak boleh terlalu kecil juga ya teman-teman ya untuk tempat Ah, ngerawatnya ya Jos ya. betul, Jadi jangan jangan kayak punya kolam atau akuariumnya juga jangan kekecilan gitu jangan teman-teman. kekecilan, bener. Heeh, jadi karena tempat itu juga sangat Berpengaruh berpengaruh untuk untuk pertumbuhan besarnya ikan. pertumbuhan mas koki gitu. Yes, Katakanlah kalau misalnya akuarium, mungkin akuariumnya minimal 120 nih, 120 mhm, juga itu sebenarnya kan bisa bisa membuat ikan besar tapi nggak bisa mencakup banyak teman-teman. Paling kalau betul. misalnya aku ngitung dari perkiraan karena aku nggak jago dalam mempresentasikan ton-ton air lah gitu teman-teman. Aku cuma bisa membayangkan mungkin kalau 120 itu katakanlah bisa cuman 5 sampai 7 ekor. Iya, Nah, itu kalau udah untuk maksimal banget kalau ya. mau Heeh, bikin 150 senti, 1,5 meter, teman-teman bisa tambah jadi 10 atau 15 gitu teman-teman. Nah, nanti upgrade lagi tuh teman-teman. Mau ke 2 meter bisa 20 ekor, apa 25 ekor. mhm, Nanti 2,5 meter mhm, bisa tambah lagi, bisa 25 ekor lagi. Apa 20 juga sama, cuman bedanya mungkin semakin besar ikan juga bertambah semakin besarnya. betul, Jadi balik lagi aku menyimpulkan bahwa jumlah ikan itu juga sangat berpengaruh dengan besarnya tempat. Jadi betul, kalau misalnya kalian punya tempatnya segede ini gitu, ya kalian harus harus pinter-pinter, melihat bahwa ikan ini kira-kira udah kepenuhan apa enggak nih gitu. bener, Karena kalau misalnya terlalu kepenuhan juga ikan juga bertumbuhnya juga susah nggak teman-teman. bagus. Nah, kan Heeh. ikan juga butuh bergerak ya, Ya, butuh jadi bergerak, dari 3 tadi itu, eee, masalah genetik, eee, bahan. pemilihan bahan, sama perawatan aku nambahin 1 poin lagi berarti 4. Nah, apa nyebutnya apa Jos? Berarti tempat tempat dan isi ikan ya? Iya, jadi, Tempat dan isi ikan lingkungan itu, lah ya, lingkungan lingkungan. itu sangat berpengaruh dengan Mhm, pertumbuhan ikan juga. Jadi betul. kita simpulkan di sini 4 nih teman-teman faktornya nih, ya. Jadi Heeh, mudah-mudahan penambahan yang belakang ini juga iya, sangat membantu nih, Jos. benar Heeh, benar. sangat Karena, membantu. eee saya juga mulai kan dari akuarium ya, kok, Iya, dari akuarium. Ya jadi ya emang teman-teman kalau misalnya akuarium kalau misalnya ukurannya masih kecil-kecil nih ikannya, mau piara yang 120 senti yang 1,2 meter, mau piara sampai 7 ekor, it's okay nggak masalah kecil-kecil. Cuman kalau udah gede, tumbuhnya kotorannya, eee, makin banyak juga. pertumbuhannya juga agak lama gitu, agak Betul, lama. karena dia kan, musti bergerak ya, berenang bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman di situ-situ aja lingkupnya dia gerak-gerak Ya itu pokoknya tempat itu jadi kayak orang nge-gym lah gitu mhm, teman-teman. Jadi kayak tinggi rendahnya juga atau panjangnya itu kan dia kayak berenang, ya kayak kita olahraga renang. mhm. Kita renang kan juga apa bisa tambah tinggi juga ya, Jos, Iya, ya. Nah, jadi kalau ada naik turun tingginya itu kita bahasnya tuh kayak gym berotot gitu loh. iya Nah, kita betul, latihan otot lah, nebelin mhm, tulang apa segala macam dari tinggi air lah, heeh, gitu. iya jadi pokoknya itu berpengaruh banget ya. Jadi misalnya kalau kalian punya, ikan nih, mau gedein sampai senior, sampai jumbo, kalian udah beli yang panjang tapi, akuarium cuma 60 senti, itu Heeh. nggak bisa Ya, teman-teman. jadi jangan sampai nanti kita blunder, bukan karena salah bahannya, ternyata Mhm, bahannya ternyata teman-teman
udah bener nih Udah tepat ternyata, nih, iya. udah bener nih, apa, Jadi dapetnya yang memang memang, bodinya bisa gede gitu, mhm, tapi ternyata terhambat nggak bisa gedenya itu bukan karena si ikannya, iya, tapi ternyata dari dari besarnya tempatnya, kolam atau dari, kepenuhan si eee, ikannya itu iya, sendiri, dalam gitu. akuarium atau di dalam kolamnya gitu. Ya, Jadi jangan sampai itu tuh kalau kepenuhan tuh banyak, yang bikin rusak lah ya, heeh, pokoknya pokoknya dorsal, aku percaya, aku yakin dari keempat yang tadi aku bilang itu, keempat poin itu, aku yakin pasti teman-teman udah merasakan dampaknya. iya, Aku pasti berani jamin ketika teman-teman sudah bisa melakukan keempat tadi itu, kita ulangin lagi Jos, biar sebelum penutupan teman-teman iya, jelas banget nih ya. Pokoknya kalau teman-teman udah yang genetik tadi aku udah mengesampingkan dulu ya yang genetik, karena, nanti itu bisa terbukti nantinya kalau pas yes, genetik. Nah, jadi kita sudah pemilihan bahannya udah benar, filterisasinya udah udah benar, oke, pakan pusnya udah benar, perawatannya juga udah benar. Yang keempat itu besarnya tempat itu disesuaikan dengan banyaknya ikan. Udah jalanin 4 ini, aku percaya pasti kalian ikan tuh bisa gemuk-gemuk, bisa mhm, gembul-gembul, bisa bisa maksimal bertumbuh lah ya, gitu. Eee, ketika 4 ini sudah dijalanin dan aku juga berharap nanti teman-teman mungkin yang ngikutin terus channel ini mencoba mempraktekkan, menjadi suatu kebanggaan tersendiri pokoknya ketika teman-teman bisa bisa apa, mengikuti tips ini mhm, dan berhasil gitu, dan iya, berhasil teman-teman bisa gede, mungkin nanti teman-teman mungkin kalau di YouTube nggak bisa ngirim foto ya, Jos, ya? iya, Mungkin nanti teman-teman DM bisa aja Instagram, bisa follow di Instagram kita di Manuel Goldfish atau di Eren Eren Goldfish. Golfish, Kita kan bisa berkenalan nih gitu teman-teman dari yes, YouTube, nanti bisa jadi teman, jadi saudara apa, satu air ya, Mas Koki. Nanti teman-teman coba bisa, Om Rey misalnya atau Koko Joshua ini hasil dari, penggrooming-an yang mhm, apa, yang tim dikasih Pak, tipsnya nih gitu, ternyata ikan bisa gede apa segala macam. Nah, kalian bisa kirimin tuh, kita yakin pas ngelihat hasilnya memang apa ya, berhasil gitu teman-teman terapin, itu menjadi suatu kebanggaan banget buat kita betul, berdua, gitu. Mungkin jadi cukup ya apa, ada cukup tambahan kali, dari Joshua? enggak, jadi ya untuk kesimpulan aja ya teman-teman, jangan sampai, kita udah pilih bahan yang benar dan, pengennya jadi kayak apa, tapi kekurangan tempat, begitupun sebaliknya ya teman-teman. Ya, jadi dari keempat itu saling melengkapi Saling semuanya, melengkapi saling teman-teman, melengkapi. Jadi kalau bisa itu dijalanin semua, iya, karena gitu. kebanyakan sih orang nggak bukannya kita mau saya membanggakan diri ya, tapi kebanyakan orang nggak ngomong, "Oh, pemilihannya harus yang kayak gini bahan-bahannya," tapi ternyata kalian punya tempatnya akuarium cuma 60 Iya, senti, 40 iya. senti, ya gitu Mudah-mudahan teman-teman. teman-teman Bisa kebantu lah ya. mudah nangkep Mhm, dari penjelasan aku kali ini, dan bisa harapanku juga bisa membantu teman-teman yes, semua biar ngerawat Mas Koki itu balik ke pembukaan channel kita dari awal, supaya Mas Koki ini tetap bikin happy terus, yes. selalu enjoy, Ya, jangan dibawa bener-bener stres lah ya. justru Mas Koki ini bisa ngilangin stres teman-teman Iya, semua, apalagi heeh, pulang kerja capek apa segala macam gitu. Jadi, iya. kita bikin sesuai apa ya, awal kita Iya, kita kita, terbentuknya channel terbentuknya Email inilah, Coffee, kita pengen supaya Mas Koki itu have fun aja tambah gitu. besar, tambah rame, banyak pecintanya, Mhm, semuanya senang sama Mas Koki, dan ternyata betul. Mas Koki itu tidak serumit yang teman-teman bayangin gitu. Iya, Kalau kita sudah bisa menjaga filterisasi, berarti kita sudah menjaga air. Ketika mhm, kita sudah menjaga air, berarti kita sudah menjaga Mas Koki kita, yes. gitu. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya teman-teman terhalang untuk memberikan makan, teman-teman bisa pesen nih, kayak gini, Nah, full timer, food jadi timer. konsisten teman-teman, Yes, gitu, konsisten. jadi teman-teman tinggal pulang kerja, tinggal Ya, kuras airnya, gitu ya kan, betul. filtrasi airnya tinggal Yang penting teman-teman jangan telat makan, netes. karena food timer ini menurut aku, sangat perlu buat teman-teman yang sibuk di luaran, karena kan kalau kita bicaranya udah grooming kan, selang makannya cuman ketolong 2 kali apa itu, sangat bener-bener Mmm, signifikan banget iya, teman-teman, kelihatan banget nggak begitu, gede gitu maksudnya. Jadi, ketika kalian sibuk, kalian konsisten, kalian bikin sejam atau 2 jam sekali, kalian sibuk kerja apa, kan makan tetap jalan terus gitu. Nah, iya, koki makan sedikit tapi sering, bulky-nya tuh pasti gendutnya signifikan banget lah, yes. signifikan banget, Mhm, gitu. jadi jangan lupa teman-teman itu mungkin tips dari kita untuk Tap yang bertanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Next kita akan jawab pertanyaan lagi ya, dari teman-teman, mudah-mudahan semua apa yang kita, berikan bisa membantu teman-teman dan berharap semuanya kita bisa melihara koki dengan fun ya. Jadi nggak usah stres-stres lah ya, teman-teman, kita betul. fun-fun aja, kasih makan, bawa filtrasi air, udah lihat ikan jalan-jalan di depan, kalau kita lagi capek kan kok, Ya, duduk ngeliat aja, oh jadi udah ada kebanggaan tersendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup mungkin sekian cukup sampai di sini, video yang kali tadi aku bilang ini. mudah-mudahan harapannya
bisa membantu teman-teman semuanya gampang dicerna. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di Di episode next, berikutnya ya, yes, Jos. di next konten, next video. Oke. Selalu pantengin terus channel kita. Jangan lupa subscribe, Like, like, share, dan komen. yes. Terima Kalau kasih teman-teman ada pertanyaan, teman-teman. jangan lupa ya di komen. Dadah. Thank you.